pemilu ini memang menghadapi challenging yang luar biasa. Menghadapi tantangan yang luar biasa sebagai CSO. Tentu teman-teman media dan teman hadirin paham persis, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita mencoba sebagai pemantau pemilu Asia, kita mencoba untuk bisa menghadirkan Anfrel di Indonesia. Karena ini penting sekali dan memang akhirnya terbukti, it proof bahwa kehadiran Anfrel menjadi sangat penting. Karena setelah ini tentu kami di Indonesia akan follow up. Bukan hanya bertiga, sebenarnya kami juga dibantu oleh teman-teman lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, begitu banyak teman-teman CSO aktivis di Indonesia yang mensupport hadirnya Anfrel di sini. Termasuk welcome-nya Bawaslu untuk memberikan sertifikat, itu juga salah satu yang luar biasa buat kami. Tetapi perlu juga kami sampaikan disclaimer bahwa ketika Anfrel datang ke sebuah negara, maka observernya bukan dari domestik. Jadi saya Perludem, Mbak Ninis, kemudian Aji dan kawan-kawan pemantau lainnya, itu bekerja sebagai domestic observer. Sementara Anfrel secara independen memantau, observe, dan melaporkan secara independen juga. Jadi tidak bisa dirancukan. Kalaupun kami mensupport, itu adalah support lebih kepada mungkin komunikasi dan lain sebagainya. Semua penilaian seperti yang tadi tentang satu persatu, misalnya saya mention penyalahgunaan dari kekuasaan, itu memang Anfrel yang miliki. Saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan nanti, lebih kepada menyoroti tentang sistem pemilu. Itu pun mungkin tidak terlalu detail, mungkin agak sulit itu karena saya ditulisan. Saya langsung ke apa yang kita hadapi di pemilu kemarin. Yang kita hadapi di pemilu kemarin itu dalam pantauan kami bersama dengan mitra kami di JPPR dan Perludem. Pertama, yang paling menguat itu adalah isu tentang pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Dan itu dimention juga oleh Anfrel. Kemudian juga itu berkaitan dengan putusan MK. Kedua, syarat keterwakilan perempuan 30% yang tidak selesai di KPU-nya justru. Kemudian ketiga adalah soal penyalahgunaan sumber daya negara. Keempat, terkait dengan kebebasan informasi. Kemudian soal isu HAM yang mencuat. Kemudian terkait dengan peran masyarakat sipil yang melemah. Kemudian masa kampanye yang dipotret secara khusus dalam hal ini, dalam masa kampanye itu nampak tidak ada interaksi yang cukup. Nah kemudian ketika menggali lebih jauh, apa yang kita dapatkan, kuatnya penilaian bahwa pemilu 2024 mengalami defisit keadilan pemilu. Kemudian kedua, adanya kecenderungan demokrasi membalik arahnya ke arah otoritarian. Kemudian besarnya biaya politik peserta pemilu. Ini sangat, jadi kalau kita gambarkan, peserta pemilu khususnya di pileg ya, kalau kita lihat para caleg itu selain mereka harus berkampanye, mereka juga harus dalam tanda petik mengamankan di TPS, mengamankan rekapitulasi PPK, mengamankan di rekapitulasi kabupaten kota, dan seterusnya. Ini kata mengamankan dalam tanda petik berbiaya. Kemudian kesulitan beberapa partai politik untuk memenuhi syarat. Jadi pemenuhan dari syarat partai politik ini menarik ya. Karena apa? Ketika kita perhatikan, kita coba mengambil lesson learn dari pemilu. Ada perbedaan cara menangani ataupun cara menghadapi partai politik dengan calon perseorangan. Ini berbalik, misalnya di partai politik, seperti dimudahkan partai politik untuk memenuhi syarat menjadi partai politik peserta pemilu. Tetapi di
perseorangan itu sulit sekali. Kenapa? Di pemenuhan partai politik itu sampling sebagai syaratnya. Tapi di calon pilkada perseorangan ini seperti kerannya diperkecil, yakni sensus. Dan tentu saja saya pikir ini banyak. Pertama, yang mencalonkan sedikit. Kedua, pasti banyak yang rontok karena sensus yang kita perhatikan. Dan real ketika verifikasi saya melihat banyak yang minimal saat ini BMS ya, belum memenuhi syarat. Kemudian perlunya menggagas regulasi pembatasan intervensi kekuasaan. Ada yang mengatakan kita perlu membatasi eksekutif untuk masuk karena hampir semuanya itu bersumber dari eksekutif ketika kita berbicara tentang dugaan penyalahgunaan sumber daya negara. Kemudian perbaikan terhadap peradilan pemilu. Ini peradilan pemilu benar-benar kita perhatikan cukup complicated di satu sisi, di sisi lain juga nggak efektif. Kita perhatikan hari ini masih ada sidang MK. Dan kalau kita perhatikan dari sidang MK ini banyak sekali yang saya pikir tercecer ya. Misalnya yang real gitu kan, memang terjadi benar-benar terjadi dugaan kecurangan, tapi kemudian tidak menjadi bagian. Misalnya karena masalah dukungan dari partai politik. Padahal benar-benar terjadi dugaan pencurian ataupun kecurangan pemindahan surat suara. Nah, ini perlu untuk diperbaiki sehingga di dalam rekomendasi kami khusus untuk sistem pemilu itu tidak banyak. Dalam rekomendasi kami hanya merekomendasikan satu regulasi ya. Bagaimana kita memperbaiki regulasi, membatasi hadirnya kekuasaan, misuse of power, khususnya eksekutif dalam pemilu. Dan tentu saja ini uji cobanya adalah soal pemilihan. Kita lihat hampir begitu banyak PJ di 270-an lebih daerah yang diantaranya juga ditengarai itu mempunyai nuansa politis dalam kebijakan-kebijakannya. Kemudian juga soal independensi penyelenggara pemilu. Tadi ada dua, KPU Bawaslu, saya pikir kita perlu mikirkan DKPP. DKPP juga perlu untuk memfokuskan diri pada wilayah pemilu. Sehingga lebih fokus pada hal-hal yang harus diperbaiki terkait dengan etika yang kemudian juga berkaitan dengan penyelenggara. Jadi kami lebih pada perbaikan regulasi, kemudian juga termasuk soal rekrutmen. Ini pelik ya, rekrutmen ini baiknya seperti regulasi, apakah harus dibuat oleh pemerintah dan DPR, sementara dua-duanya ini kan nanti menjadi pelaku politik dalam pemilu. Kalau mereka yang buat tentu saja ini akan ada bias. Nah kemudian terkait dengan regulasi pembatasan, kemudian juga soal inklusivisme ini menjadi penting ya, keterwakilan perempuan. Kemudian kemarin itu di pemilu dalam pemantauan kami ternyata semakin menurun kualitas terkait dengan penghormatan dan sarana prasarana yang bisa diberikan kepada teman-teman disability, kemudian juga masyarakat adat mengalami penurunan kemarin itu dari pantauan kami. Saya pikir itu saja terkait dengan sistem pemilu.